sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Gabriela Runtuene, NIM 2114201053 dari kelas A2 Keperawatan, semester 3, Program Studi Ilmu Keperawatan, Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Pengertian konstitusi. Istilah konstitusi berasal dari bahasa Perancis constituer yang berarti membentuk. Pemakaian istilah konstitusi yang dimaksud ialah pembentukan suatu negara atau menyusun dan menyatakan suatu negara. Dalam bahasa Latin, kata konstitusi merupakan gabungan dari dua kata yaitu kam dan statut. Kam adalah sebuah proposisi yang berarti bersama dengan, sedangkan statut berasal dari kata sta yang membentuk kata kerja pokok stat yang berarti berdiri. Sejarah pertumbuhan konstitusi. Dalam berbagai literatur hukum, tata negara maupun ilmu politik, kajian tentang ruang lingkup paham konstitusi terdiri dari yang pertama, anatomi kekuasaan atau kekuasaan politik, tunduk pada hukum. Yang kedua, jaminan perlindungan hak-hak asasi manusia. Yang ketiga, peradilan yang bebas dan mandiri. Dan yang keempat, pertanggungan kepada rakyat atau akuntabilitas publik sebagai sendi utama dari asas kedaulatan rakyat. Keempat, prinsip atau ajaran di atas merupakan maskot atau suatu pemerintahan yang konstitusional, akan tetapi suatu pemerintahan atau negara meskipun konstitusinya sudah mengatur prinsip-prinsip di atas, namun tidak diimplementasikan dalam praktik penyelenggaraan bernegara, maka belumlah dapat dikatakan sebagai negara yang konstitusional atau mengatur paham konstitusi. Catatan historis timbulnya negara konstitusional sebenarnya merupakan proses sejarah yang panjang dan selalu menarik untuk dikaji. Konstitusi sebagai suatu kerangka kehidupan politik telah disusun melalui dan oleh hukum sejak zaman Yunani, di mana mereka telah mengenal beberapa kumpulan hukum atau semacam kitab hukum. Pada masa kejayaan antara tahun 624 sampai 404 sebelum Masehi, Athena pernah mempunyai tindak kurang dari 11 konstitusi. Koleksi Aristoteles sendiri berhasil terkumpul sebanyak 158 buah konstitusi dari berbagai negara. Pemahaman awal tentang konstitusi pada masa itu hanyalah merupakan suatu kumpulan dari peraturan serta adat kebiasaan semata-mata. Kemudian, pada masa Kekaisaran Roma, pengertian konstitusi memperoleh tambahan arti sebagai suatu kumpulan ketentuan yang dibuat oleh para kaisar dan para pretor, termasuk dalamnya pernyataan pendapat para ahli hukum atau negarawan, serta adat kebiasaan setempat, di samping undang-undang. Konstitusi Roma mempunyai pengaruh cukup besar sampai abad pertengahan, di mana konsep tentang kekuasaan tertinggi atau ultimate power dari para kaisar Roma telah menjelma dalam bentuk Etat General di Prancis. Bahkan kegandrungan orang Romawi akan Ordo et Unitas telah memberikan inspirasi bagi tumbuhnya paham demokrasi perwakilan dan nasionalisme. Dua paham tersebut merupakan cikal bakal munculnya paham konstitusionalisme modern. Konstitusi modern diharapkan bisa merupakan jaminan bagi pelaksanaan hak-hak asasi manusia serta paham welfare state sekaligus memberikan perlindungan secara yuridis konstitusional sebagaimana disinyalir oleh Strong bahwa tujuan pokok dari konstitusi modern adalah to secure social peace and program safeguard individual rights and promote national well-being. Selamat datang di Universitas Pembangunan Indonesia Manado.
yang terletak dekat dengan kawasan bisnis Bahu Mall Manado. Tempatnya di Kelurahan Bahu, Lingkungan 3 Manado, sangat strategis di pusat kota Manado. Dibangun di atas lahan seluas 2,5 hektar, Universitas Pembangunan Indonesia Manado berdiri megah dengan ruangan 7 lantai, terdiri dari ruangan kelas, ruangan kantor, perpustakaan, laboratorium komputer, laboratorium keperawatan, pengadilan semu, dan laboratorium bahasa, kantin, serta rooftop di lantai atas. Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki 6 fakultas dengan program studi, yaitu Fakultas Pertanian, Prodi Agribisnis, Fakultas Hukum, Prodi Hukum, Fakultas Teknik, Prodi Teknik Elektro dan Teknik Sipil, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Prodi Ilmu Politik, Fakultas Sastra, Prodi Sastra Inggris, Fakultas Keperawatan, Prodi Ilmu Keperawatan, dan Profesi Nurse. Didukung oleh sumber daya manusia yang berkompeten dan tersertifikasi, Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki dosen dan tenaga kependidikan dengan latar belakang S2 dan S3 lulusan dalam dan luar negeri.